Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan Ustadz dengan pelajaran matematika. Bagaimana? Tetap semangat, fokus, ceria, dan bahagia. Itulah kuncinya. Baik anak-anakku, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, insya Allah untuk hari ini Ustadz akan membahas materi tentang lingkaran, di mana nanti kalian dari kelas 6A sampai kelas 6G akan menyimak di antaranya unsur-unsur lingkaran, yang kedua mencari keliling lingkaran, yang ketiga mencari luas lingkaran. Untuk unsur-unsur lingkaran yang kalian akan pelajari yaitu unsur-unsur lingkaran. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat juring, yang kelima tembereng, yang keenam apotema, yang ketujuh busur, dan yang kedelapan tali busur. Itu materi tentang unsur-unsur lingkaran. Baik, kita awali saja untuk mempelajari tentang unsur-unsur sebuah lingkaran. Di sini Ustadz memiliki contoh lingkaran. Mana yang dinamakan titik pusat, mana yang dinamakan jari-jari, mana yang dinamakan diameter, mana yang dinamakan apotema, mana yang dinamakan juring, mana yang dinamakan tembereng, mana yang dinamakan busur, dan mana yang dinamakan tali busur. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, titik pusat, lihat pada gambar. Di sini ada titik pusat O. Ini namanya titik pusat, yaitu yang terletak di tengah-tengah sebuah lingkaran. Jadi yang ada di tengah lingkaran itu namanya titik pusat. Bagaimana? You understand? Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran yaitu dari titik pusat ke garis ujung. Nah, tapi sebagiannya ini namanya jari-jari lingkaran. Kalau dari O ke sebelah sini, ini adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya untuk diameter. Diameter itu adalah pertemuan antara pojok ke pojok ini, atau dua kali jari-jari. Ini namanya diameter. Bagaimana? Sampai di sini paham? Alhamdulillah. Excellent. Selanjutnya anak-anakku yang soleh dan solehah, mana yang dinamakan juring? Juring itu adalah bagian dari sebuah lingkaran. Ini adalah namanya juring. Yang berwarna oranye ini adalah juring. Bagaimana, paham? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya mana yang dinamakan tembereng? Tembereng itu ada di sini, ada yang berwarna ungu. Ini adalah tembereng. Di kelas 4 atau kelas 5 kalian sudah belajar. Ini namanya tembereng. Selanjutnya
yang dinamakan dengan busur. Nah, busur itu adalah ini. Ini adalah busur ya. Sedangkan yang di bawahnya ini namanya tali busur. Ingat sekali lagi, ini namanya busur, ini namanya tali busur. Bagaimana? Kelas 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, dan 6G paham? Alhamdulillah. Lanjutkan. Mana yang dinamakan dengan apotema? Apotema itu adalah, ini lihat garis tegak lurus yang membentuk dari sebuah lingkaran. Ini namanya apotema, garis tegak lurus sebesar 90 derajat. Bagaimana, paham? Alhamdulillah. Selanjutnya, dalam lingkaran ya, kita nanti dalam mencari luas dan keliling lingkaran ada satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh ini adalah sudutnya 360 derajat. Selanjutnya, untuk setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran, silakan ya. Untuk setengah lingkaran ini sudutnya adalah 180 derajat. Untuk selanjutnya, ini 3/4 lingkaran atau besar sudutnya 270 derajat. Dan kalau 1/4 lingkaran, tinggal ini dilipat saja. Nah, ini sebesar ini adalah 1/4 atau 90 derajat. Itu tentang sudut-sudut yang dibentuk oleh lingkaran. Sekali lagi, Ustaz jelas, di dalam unsur-unsur lingkaran tadi ada titik pusat, ada jari-jari, ada diameter, ada juring, ada tembereng, ada apotema, ada busur, juga ada tali busur. Insya Allah kalian nanti di SMP akan lebih diperluas lagi. Syaratnya sekarang dasarnya kalian harus paham dulu bagian-bagiannya. Nanti kalian di SMP akan mencari luas apotema, luas tembereng, luas juring, dan selanjutnya. Bagaimana, paham? Alhamdulillah. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjutkan untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Sebelum kita mencari luas dan keliling lingkaran, anak-anakku semuanya harus paham dulu, harus tahu dulu apa rumus mencari luas dan mencari keliling. Di sini perhatikan keliling lingkaran. Rumus mencari keliling lingkaran ini simbolnya adalah pi. Pi kali D. D itu tadi sudah disebutkan adalah diameter. Atau boleh mencari keliling lingkaran adalah pi kali 2 kali R atau 2 kali jari-jari. Karena diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Nah, pi-nya ini simbolnya adalah 22/7 atau 3,14. 22/7 itu digunakan apabila bilangannya kelipatan 7. Sekali lagi, 22/7 digunakan apabila diameter atau jari-jarinya kelipatan 7. Berapa saja kelipatan 7? 7, 14, 21, 28, dan selanjutnya.
3,14 itu digunakan apabila diameternya bukan kelipatan 7. Seperti biasa, angka berapa aja? Misalkan 10, 5, 6, 4, dan seterusnya. Itu bukan kelipatan 7. Selanjutnya, luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah pi kali R kali R. R di sini adalah jari-jari. Jadi pi kali jari-jari kali jari-jari, atau pi dikali R kuadrat. Nah, seperti tadi keliling apabila kelipatan 7 jari-jarinya maka menggunakan 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 menggunakan 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Bagaimana? Paham? Ya. Terima kasih kelas 6A, 6G yang fokus dalam pembelajaran hari ini. Begitu juga yang kelas B sampai kelas F. Kuncinya sekali lagi, kalian ikhlas dalam hati kalian untuk mempelajarinya. Insya Allah apa yang Ustaz sampaikan, yang Ustaz ajarkan, kalian akan lebih paham. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita lanjutkan ke contoh soal. Di sini ada contoh soalnya. Nah, lihat, di sini ada jari-jarinya 10. 10 kelipatan 7 bukan? Ya, excellent. 10 bukan kelipatan 7, maka menggunakan, ingat tadi, 3,14. Di sini digambar adalah jari-jarinya 10 cm. Tahapannya ingat tadi, rumusnya adalah pi kali D atau pi kali 2 kali R. Nah, di sini adalah pi-nya 3,14 dikali 2 dikali 10 sama dengan 3,14 dikali 20. Boleh menggunakan cara desimal, boleh diubah ke pecahan biasa. Kalau diubah ke pecahan biasa berarti 314 per 100 dikali 20. Coret nolnya, coret nolnya. 2 dibagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Sama dengan 314 per 5. Silakan dibagi kurung. 314 dibagi 5. 5 kali berapa? Mendekati 31. Ya, salah. Kali 6. 6 kali 5, 30. Kurangi 1 dikurangi 0, 1, 4 turunkan. Selanjutnya 14 dibagi 5. 5 kali berapa mendekati 14? Ya, excellent. 2. 2 kali 5, 10. 4 kurangi 0, 4. 1 kurangi 1, 0. 4 dibagi 5 tidak bisa, tulis koma, turun dibantu 0. 40 dibagi 5, ya, excellent. 8. 8 kali 5, 40.
kurangi 0. Jadi jawabannya anandaku adalah 62,8 cm. Bagaimana? Paham? Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya bagaimana yang jari-jarinya kelipatan 7? Kita misalkan ditulis hapus dulu. Misalkan kelipatan 7 berapa? Ya, di sini usah tulis 28. Ingat, keliling itu adalah pi kali d. Ini R-nya 28, maka D-nya adalah 2 kali 28. Pi-nya karena kelipatan 7, maka menggunakan 22 per 7 dikali 2 kali 28. Ya, excellent. 56. Selanjutnya bisa sistem coret. 7 dibagi 7 1, 56 dibagi 7, ya excellent 8. Selanjutnya 22 dikali 8, ya excellent 176 cm. Bagaimana? Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak-anakku, bagaimana kalau lingkaran tersebut adalah setengah lingkaran? Nih, setengah lingkaran. Ini jari-jarinya adalah tadi 28. Ini satu lingkaran penuh 176. Bagaimana kalau yang setengah lingkaran? Maka keliling sama dengan pi kali D kali 1/2 ditambah diameternya. Karena di sini garisnya kelihatan di bawahnya. Maka 22/7 dikali diameternya berapa tadi? 56. Excellent. Dikali 1/2 ditambah berapa diameternya? Ada 56. Sistem coret tadi 7 dibagi 7, ya 7 bagi 7 1, 56 dibagi 7 8. Coret lagi di sini. Nah, biar mudah dengan 2 bagi 2 1, 8 dibagi 2 4. Maka tinggal 22 dikali 4 berapa anakku? Ya, excellent. 88 ditambah ada 56. Nah, awas dalam menjumlahkan harus teliti ya. Kemarin bisa lihat dalam menjumlahkan masih ada yang belum teliti. Boleh dikebawahkan ya. Boleh dikebawahkan. 88 ditambah 56. 8 ditambah 6, ya excellent 14. Tulis 4 bawah 1 tambah 8 9 tambah 5, ya good job 14. Jadi kalau yang setengah lingkaran kelilingnya 144 cm. Ingat, ini keliling berarti tidak menggunakan cm persegi. Kalau cm persegi adalah mencari luas. Bagaimana, paham? Alhamdulillah. Baik, anak-anak.
dan Salehah, kita lanjutkan. Sekarang mencari luas lingkaran. Apa tadi rumus luas lingkaran? Ya, excellent. Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali r kali r atau pi kali r kuadrat. Jadi ingat, apabila jari-jarinya kelipatan 7, maka menggunakan 22/7. Apabila jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka menggunakan 3,14. Di sini Ustaz berikan contoh jari-jarinya 7, maka menggunakan 22/7 kali jari-jarinya berapa? 14. Ingat, R kuadrat kali 14. Setelah itu ingat sistem coret. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 ya excellent 2. Setelah itu 22 dikali 2 excellent 44 dikali 14 berapa? Coba anandaku. Ya, excellent. Sama dengan 616. Ingat, karena luas memakai sentimeter persegi. Itu kalau satu lingkaran penuh. Bagaimana kalau lingkarannya seperempat? Nih, lihat. Ini berwarna kuning. Tadi yang berwarna kuning ini disebut apa? Good job, excellent. Ini namanya juring ya. Nah, yang berwarna kuning ini adalah 1/4 lingkaran ya. Jadi jangan lupa tulis lagi rumusnya. Luas sama dengan pi kali r kali r ya. Di sini mencari 1/4 lingkaran. Di sini jari-jarinya adalah 10 cm. Ingat, 10 kelipatan 7 bukan? Ya, excellent. 10 bukan kelipatan 7. Maka menggunakan, ya, sorry, pinter. Menggunakan 3,14. 3,14 dikali 10 dikali 10. Itu kalau satu lingkaran penuh. Ini yang diarsir berwarna kuning dikali ya. Berapa? 1/4. 1/4 lingkaran itu sama dengan 90 derajat ya. Seluruh lingkaran, ingat, seluruh lingkaran 360 derajat. Jadi muncul 1/4 itu dari 90/360 sehingga muncullah 1/4. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan. Di sini 2 angka belakang koma. Biar kalian lebih mudah, boleh diubah ke pecahan biasa. Berapa angka belakang koma? Ya, excellent 2. Berarti per 100, 314/100 kali 10 kali 10 kali 90/360 atau kali 1/4. Ini bisa dengan derajat. Nah, selanjutnya silakan sistem coret. Di sini coret 01, coret 01, coret 01, coret 01. Maka tinggal 314/1 dikali 1/4 atau dikali 10.
90 per 360 sama dengan 314 dibagi 4. Silakan bagi kurung. Ingat dalam kurung 314 dibagi 4. 31 dibagi 4 yang mendekati ya excellent. 7 dikali 4 28. 1 dikurangi 8 tidak bisa pinjam, ini coret jadi 2, ini jadi 10 tambah 1 11. 11 dikurangi 8 3. Turunkan 4-nya. Sekarang berapa? 34 dibagi 4 yang mendekati ya excellent 8. 8 kali 4 ya 32 dikurangi 2,0 20 dibagi 4 5. Jadi luas seperempat lingkaran adalah 78,5 cm persegi. Bagaimana anak-anakku yang soleh dan solehah, paham? Ya, alhamdulillah. Begitu juga nanti kalau bangunnya 3/4. Nih, kalau 3/4 hasil, nah yang ini ya tadi jari-jarinya 14. Bagaimana kalau lingkarannya 3/4? Tinggal saja nanti yang ini lanjutkan, tinggal 6. Kalau yang 3/4 lingkaran atau yang 270 derajat sama dengan luas ini aja nih, 616 dikali 3/4. Boleh sistem coret dulu. Dibagi 2 bagi 2 308. Dibagi 2 lagi. Ya. Ini berapa? 30 dibagi 2 15. 4 kali 3. Selanjutnya berarti 154 dikali 3. 4 kali 3 12 kali 1 3 kali 5 15 tambah 1 16 1 3 kali 1 3 tambah 1 4. Jadi luas 3/4 lingkarannya adalah 462 cm persegi. Bagaimana, paham anakku? Ya. Begitu juga soal-soal yang lain. Tergantung lihat jari-jarinya, juga lihat yang diarsirnya berapa derajat. Kalau kalian konsep-konsepnya sudah hafal, sudah paham, insya Allah kalian akan lebih mudah lagi. Jadi silakan hafalkan konsepnya, rumusnya, kelilingnya. Lalu ingat jenis bangunnya, berapa derajat yang diarsir, berapa bagiannya. Silakan luas dikali bagian tersebut. Selanjutnya anakku, muatan Al-Quran tentang lingkaran, yaitu terdapat dalam surat Yunus ayat 5. Ya, ini terdapat dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5. Silakan dibaca suratnya, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan manjilah-manjilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahuinya.
Bagaimana anakku yang soleh dan solehah untuk pelajaran hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia, dan Allah senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita. Sekali lagi Ustaz mengingatkan, niatkan dalam hati kalian bahwa kita hari ini belajar untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesehatan, kemuliaan, keberkahan Allah limpahkan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita akan segera lalui pandemi ini dan bisa kembali bertatap muka. Akhirul kalam dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.